cerita kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo teman-teman, berjumpa kembali dalam cerita kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan sebuah dongeng yang berjudul Berkebun Bersama Rani. Di sebuah desa yang kecil dan tenang, di antara deretan pohon-pohon tinggi dan jalanan berbatu, tinggal seorang anak perempuan bernama Rani. Rani adalah anak yang duduk di kelas 3 SD. Setiap hari, ia berjalan kaki ke sekolah, melewati jalan yang penuh dengan bunga-bunga warna-warni di tepi jalan. Sekolah Rani memang sederhana, tapi sangat bersih dan selalu terlihat cerah. Di halaman sekolah yang luas, ada pepohonan dan daunnya selalu bergetar tertiup angin. Rani adalah anak yang suka sekali mengamati hal-hal kecil di sekitarnya. Ia sering sekali duduk diam di bawah pohon, memperhatikan daun-daun gugur, atau melihat kucing yang tidur nyenyak di sudut halaman. Ia juga suka menatap awan yang perlahan-lahan bergerak di langit biru. Banyak hal yang menarik untuk Rani, dan ia selalu senang memperhatikannya dengan cermat. Suatu hari yang cerah, saat bel sekolah berbunyi, tanda pelajaran telah usai. Anak-anak pulang lebih cepat, karena guru mereka harus menghadiri rapat. Namun, Rani tidak langsung pulang. Ia merasa senang bisa menikmati angin sore yang sejuk. Dengan langkah kecil, ia berjalan menuju bawah pohon, duduk di sana sambil menatap langit yang mulai berubah warna menjadi oranye. Namun, saat hendak berdiri untuk pulang, Rani melihat sesuatu yang menarik perhatiannya di sisi belakang sekolah. Ada sebuah pintu kayu kecil yang setengah terbuka. Rani pun memberanikan diri untuk memasukinya. Rani merasa penasaran dan memutuskan untuk mendekat. Ternyata di balik pintu itu ada sebidang tanah yang tampak terbengkalai. Tanah itu dipenuhi oleh rumput tinggi, batu-batu, dan semak-semak liar yang tumbuh dengan lebat. Namun di tengah-tengah semak itu ada beberapa tanaman sayur yang tumbuh dengan sendirinya. Ada kangkung yang hijau, bayam yang tampak tumbuh subur, bahkan ada tomat dan cabai. Rani terkejut melihatnya. Kenapa tempat ini dibiarkan kosong ya? Padahal tempat ini bisa jadi kebun yang sangat bagus kalau dirawat dengan baik. Rani pun mulai berpikir kalau tanah ini dibersihkan dan dirawat, mungkin bisa menjadi kebun yang indah dan berguna untuk semua orang di sekolah. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Rani memutuskan untuk kembali ke kebun itu. Ia membawa sapu lidi, kantong plastik, dan botol air bekas dari rumah. Dengan penuh semangat, Rani mulai membersihkan tanah yang terabaikan itu. Rani mencabut rumput liar satu persatu, memunguti sampah-sampah yang berserakan, dan menyirami tanaman yang masih hidup. Setiap hari setelah sekolah, Rani datang ke sana dengan penuh hati-hati, membersihkan sedikit demi sedikit, dan menyiram tanaman yang tumbuh. Ia juga menanam beberapa biji-bijian yang ia bawa dari rumah. Hari demi hari, kebun yang tadinya terbengkalai mulai berubah menjadi lebih rapi dan terawat. Rani memastikan agar tidak ada tanaman yang diinjak atau rusak. Ia merasa sangat senang melihat kebunnya mulai berkembang, dan Rani selalu datang setiap hari untuk merawatnya dengan penuh kasih sayang. Hingga suatu sore, saat Rani sedang sibuk menyiram tanaman, Bu Rina, guru kelasnya, lewat dan melihat Rani yang berada di sekolah. Rani, sedang apa di sini? Kenapa belum pulang? Tanya Bu Rina dengan senyum yang lembut. Rani pun menjawab sambil tersenyum kecil. Saya sedang membersihkan kebun belakang, Bu. Tempatnya kotor sekali. Tapi kalau dibersihkan pasti bisa jadi kebun yang bagus.
sekarang sudah lebih terawat. Bu Rina terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Oh begitu, boleh Ibu lihat besok, Rani?" Rani pun kemudian mengiyakan permintaan Bu Rina. Hingga keesokan harinya, Bu Rina datang ke kebun bersama kepala sekolah. Mereka berdua sangat terkejut dan kagum melihat kebun kecil yang kini telah berubah. Walaupun kebunnya kecil, tapi sudah terlihat rapi dan terawat dengan tanaman hijau yang mulai tumbuh subur. Di salah satu pojok kebun, Rani bahkan membuat papan kayu kecil yang bertuliskan "Kebunku cantik", sebagai tanda kebun itu sudah dirawatnya dengan baik. Kepala sekolah dan Bu Rina sangat senang dengan hasil kerja keras Rani. Mereka pun memutuskan untuk membuat program kebun bersama di sekolah. Semua anak diajak ikut menanam, menyiram, dan merawat kebun itu. Rani pun diminta menjadi penjaga kebun kecil yang akan mengajari teman-temannya bagaimana cara menanam yang benar. Rani sangat senang dan merasa bangga bisa membantu teman-temannya. Beberapa bulan kemudian, kebun itu penuh dengan berbagai tanaman seperti bayam, tomat, terong, dan banyak lainnya. Hasil panennya sangat melimpah. Sayur-sayuran itu dipanen dan dijual di pasar desa. Uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli cat kelas dan buku-buku baru untuk perpustakaan sekolah. Semua anak di sekolah merasa senang karena mereka tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga bisa belajar merawat tanaman dan melihat hasilnya. Rani tentu saja merasa sangat bangga dan senang. Ia tidak menyangka kebiasaannya membersihkan tanah kosong sendirian bisa membawa perubahan besar untuk sekolah. Rani pun menyadari bahwa dengan melakukan tindakan kecil yang penuh perhatian dan ketulusan, ia bisa memberikan dampak besar bagi banyak orang. Nah, teman-teman, itulah tadi cerita tentang Rani dan kebunnya. Pesan moral dari cerita ini yaitu, tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa memberikan dampak yang besar. Rani tidak menunggu disuruh, ia mulai dari apa yang bisa ia lakukan. Anak-anak pun bisa membuat perubahan, asal mau peduli dan terus berusaha. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar kita masih bisa berjumpa pada video-video yang berikutnya. Sekian dulu untuk cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton.